Iya, dia suami pertamaku. Dan aku melahirkan yang anak pertamaku. Iya, aku rasa bulu matanya itu apa? Susuk dia, weh. Makanya laki-laki tergila sama dia. Patutlah kan anak ini tiap malam, weh. Asik mau berdandan aja. Sampai soplen itu dibawanya tidur. Aku bilang, Anggi, kok nggak sakit mata kau bawa soplen? Pokoknya dia tuh harus cantik aja. Nggak boleh dia tuh nggak cantik. Dia harus cantik aja. Jadi kan pernah aku bilang gini sama si Rizal ini kan. Aku bilang kayak gini sama dia. Kasihan lah si Anggi itu. Aku bilang kan. Foto bugil dia udah disebar di kampus. Aku bilang. Mamanya, ayahnya, kakaknya semua tahu jahatnya laki-laki itu. Aku bilang sama si Rizal menyampaikan sama si Anggi. Dia bilang si Anggi gini, kok sampai kenapa sama si Rizal, katanya kayak gitu. Habis itu ya aku bilang lah kayak gitu, Nggi, kenapa? Dia pun biasa aja lah. Aku bilang, janganlah kau bilang kayak gitu, aku malu, katanya. Wah, kenapa kau malu? Ya udahlah, minta maaf. Saking gak lakunya itu, karena dibilangkan dia, aku pengen lah nikah, katanya. Aku pengen ngerasain kayak mana itu rumah tangga, punya anak, katanya. Aku bolak-balik main sama cowokku ini, tembak-tembak dalam, gak ada aku anak, katanya kayak gitu. Yalah, cocok lah, si Rizal kan suka kawin, cocok lah orang tuh kawin. Nikah, cocok lah orang tuh nikah. Oke, lagi tembak dalam punya anak lah. Itu janda apa anak gadis? Anak gadis, tapi melar semua badannya, lembek. Pantatnya lembek, udah nggak PW lah orang dia duduk di kampung pun sama laki orang. Aku 5 tahun sama si Rizal, aku tahu macam mana dia cara cium leherku kayak mana, panjang. Aku bilang, jadi jangan kau bilang itu kena paku ya. Aku kalau anak TK kau cakap tadi tuh boleh. Aku bertahun-tahun aku sama dia, jadi aku tahu macam mana dia ngapain leherku. Kayak gitu juga lah leher kau yang diapain dia. Dia bilang nggak kena paku luka, bukan ungu. Ada aja. Jampak kan ku pijak rahamnya, tahu? Makanya dia gini. Dia bukan mengambil suami gua aja, tapi dia mengambil ayah dari anaknya. Patutlah dia mau dipanggil bunda. Rupanya ada maksudnya tersendiri rupanya. Sanggul dia itu ada 4 cepol, makanya besar. Kayak dia kayak mendukung loh. Udah kau keluar aja lah, biar aja mampu si Rizal itu, katanya kayak gitu kan. Keluar aja kau dari rumah ini. Sampai dia nyusun-nyusuni barang-barangku, waktu aku keluar dari rumah itu kan disusun-susunnya barangku ini. Semangat dia tahu, semangat dia keluar dari situ. Nggak ada lah dibilangkannya nanti lepas kau dari sini aku mau cari bilik. Nggak ada. Aku nyusun baju, disusunnya baju-bajuku, dia yang nyusun baju-bajuku, dilipatnya, dimasukkannya ke dalam bag, di dalam tas. Lepas itu masih waktu aku udah 2 hari di rumah company ku kan, sampai ku tanya lagi kabar dia, cuman aku pergi di sana. Oke Lin, katanya. Dari awal memang udah mau diusir mertua akunya dia cuman kan enggak lama, dia itu baik. Aku bilang dia itu baik, aku mendiang ayahku sayang sama dia. Aku bilang dia itu bagus, keluarga baik-baik. Aku bilang dia tuh nggak kayak gitu, aku nggak percaya orang itu ngomong apa sampai kayak gitulah aku cakapnya sama mertuaku. Lepas itu bapak mertuaku nelpon, Duk, perempuan itu nggak bagus, kata mertuaku yang laki-laki kan. Sebab mertuaku ini belum balik ke Malaysia lagi, masih di kampung dia. Perempuan itu nggak bagus, ini bapak tengokkan ke orang pintar, orang ini ada main. Apalah bapak ini, mana mungkin kan ku kayak gitu. Udahlah Pak, tak apa-apa aja bapak ini cakap. Ku bilang rupanya bapakku ini udah maki-maki perempuan itu, perusak rumah tangga orang. Kau jangan kau kayak gini, dia itu ada bini gini-gini lah. Aku nggak ada apa-apa sama si Rizal, jangan kau bilang kau nggak ada apa-apa. Walaupun aku di Malaysia ini aku tahu lah, kata mertuaku laki-laki. Habis itu kuasa bapakku, kalau bapak usir dari rumah, aku keluar dari rumah Pak. Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya udah satu keluargaku ini, satu orang yang di rumah itu udah tahu, tapi aku sendiri masih buta. Udah kejadian kayak gini barulah diceritakan sama kakak itu. Sebenarnya aku udah tahu Dek, katanya gitu. Sebab Rizal ini cerita dia sama Siman, katanya gitu kan, kalau dia ini ada hubungan sama kawanmu. Terus aku bilang lah, kenapa nggak kakak bilang dari awal Kak? Kalau kakak bilang dari awal Kak nggak sesakit ini Kak, aku bilang. Habis itu aku nggak mau Dek, katanya gitu kan, karena kesian aku nengok kau, anak kau masih kecil. Justru yang udah kayak gini lah Kak, udah lama kayak gini lah Kak, makin sakit hatiku. Aku bilang kayak gitu.
Kalau kakak tahu lebih awal kan kak udah habis orang tuh di rumah itu aku buat kak. Aku bilang sempat juga loh sempat juga yang dibilangnya adikku ini orang tua ada main kan di kamar depan itu kan, sempat juga aku pukulin itu si Rizal itu, habis aku pukul pakai Rexona yang botol itu, aku pukul kepalanya, lepas tuh garpu habis badan dia ini beset sayat, kepalanya ini berdarah, ininya berdarah aku buat. Aku pukul itu, sempat berantem. Itulah siang gini datang kan, nangis-nangis dia. Habis itu siang gini nangis, aku nggak akan ngianati kau Lina, kau percaya sama aku, nggak akan ku hianati kau gitu. Udah sempat loh ya waktu kejadian Angga itu bilang orang itu main, yang si Ibal bilang ciuman itu. Di situ langsung kupukul itu sebelum kejadian ini juga, sempat kupukul. Tengok udah kena pelanggaran aku. Tunggu aja lah part 2-nya. Selama kau tinggal kerja orang tuh di bilik main lah ya kak. Ya iyalah. Pernah itu orang hari Minggu itu orang tuh kan nggak kerja. Jadi adikku ini nggak di rumah. Nah, jadi orang tuh berdua lah di rumah. Aku telepon nggak diangkat-angkat sama orang kedua. Alasan si Anggi, Lin, tadi aku ngapain ngayun Nadira, HP ku di kamar. Terus tuh si Rizal, aku tadi kemas rumah, katanya gitu. Orang tuh pun bawa baju di badan aja, nggak bawa baju perempuan itu udah aku buang bajunya itu, paret semua, skincare makeupnya itu, 1 bag makeupnya itu aku buang ke paret, bajunya semua 2 bag aku buang ke paret. Udah itu udah kejadian kayak gitu kan, perempuan itu lari, gandengan tangan, ketawa-ketawa. Aku udah capek kali, udah jahitan perutku sakit, kusuruh kawanku ngejar, sakit jahitan pun. Kita pun siang gini nanti ditinggal juga sama dia kan, ya mestilah laki-laki kalau udah gila perempuan nggak akan pernah puas. Kuruskan badannya sis kak, dia bini pertama dia juga kurus loh, tapi ya memang kayak mana lah, laki-laki udah gila selangkangan nggak akan bisa berubah, mau secantik apapun bini dia tetap akan merasa kurang dia, tahu. Iya, di sini kalau mukul orang nggak kena sanksi, makanya mau puas-puas pukulin dia. Paspor dia aja diambil sama laki orang itu, nggak bisa lah dia balik, mampus lah dari situ. Nggak bisa dia balik Indonesia kalau nggak ada paspornya, nggak ada dokumennya. Kalau mau ke KBRI harus ada foto-foto paspor. Itu paspornya mau aku ambil, mau aku koyak. Dia pengen ini, pengen itu, aku belikan. Sampai bahkan dalam 1 bulan itu mau 2.000 uangku habis loh. Minta belikan sabun, sampo, kondisioner. Sedangkan aku ya tak pernah pakai kondisioner. Aku untuk diriku sendiri aku pelit loh. Tapi entah kenapa aku sama orang royal. Dia Anggi Cepol udah dipecat dia. Bini yang ke-1, 2 cerai. Bini yang pertama itu cuma sampai setahun. Bini yang kedua itu cuma sampai 3 bulan. Aku sampai 5 tahun. Aku yang paling lama sama dia. Aku yang kayak mana ya? Yang pos-pos lah disakitinya. Dia pun nggak lama pun udah pernah selingkuhin aku 1 tahun yang lalu. Ini yang keduanya dia selingkuhin aku. Ada keluarga dia hubungi kakak, ada mama dia. Kata mama dia, kalau kau tolonglah Lina hapus, katanya kayak gitu kata mamanya. Kalau nggak kau pandang Sanggi, kau pandang lah ibu. Apa lagi mau ku pandang? Rumah tangga aku udah hancur dibuat anak ibu loh. Aku bilang kayak gitu. Aku bagus sama dia, aku buat dia ini, aku buat dia itu. Tapi ini balasan dia. Ibu cakep sama anak ibu ya bu. Selagi dia di Malaysia ini bu, sampai kapanpun dia nggak akan tenang bu, hidupnya aku buat. Habis dia aku buat. Masuk ayahnya. Oh kalau kau apain anakku, datangi kau ke sana, kata gitu kan. Ya kau datangi lah, berarti kau lindungin anak kau yang jadi pelakor, aku bilang kayak gitu. Gara-gara anak kau rumah tangga rusak, itu kata mamanya. Udahlah bang, aku malas drama, aku tutup aja teleponnya. Ya nanti ini kan bulu matanya kan lengket di ini dia, di ini dia apa namanya ini, di kening, di alis. Ini dia lah pokoknya. Nanti aku tarik gini, biar sakit matanya. Bukan rambutnya aja yang sakit, matanya pun sakit. Kok bisa aku keluarkan matanya? Biar nggak gatal lagi dia. Iya, nanti yang kedua ini udah aku siapkan bon cabe sama gunting. Mamanya juga angkat tangan kok nengok dia, biarlah situ. Dia kok yang membelani, dia juga lem ini kata mama. Petantang petentengnya tuh kayak gini. Ya udah kalau udah tahu, ya udah apalagi kataku kan udah cerai. Ku jambak rambutnya terus. Betul-betul nggak ada malu dia ya. Ya udah kalau udah tahu kenapa?